Halo semuanya, saya Rahel Napitupulu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kedatangan bangsa Eropa terhadap masyarakat Indonesia. Perkembangan industri yang pesat di Eropa mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari dan menguasai daerah penghasil bahan baku. Hal tersebut dilakukan agar pasokan bahan baku tidak terputus dan harganya murah. Berikut adalah kebijakan-kebijakan pada masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap rakyat Indonesia. Yang pertama adalah monopoli perdagangan. Seiring dengan perkembangan industri di Eropa, kebutuhan memasok bahan baku merasa perlu memonopoli perdagangan, seperti membutuhkan rempah-rempah ataupun bahan baku lainnya. Secara garis besar, praktik monopoli perdagangan yang dilakukan pada kurun waktu abad ke-16 sampai ke-17 antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate untuk memperoleh hak istimewa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Mereka juga memberikan bantuan pada kerajaan itu yang sedang berkonflik dengan kerajaan Seram dengan imbalan hak monopoli dagang. Yang kedua adalah bangsa Inggris. Melalui Serikat Dagang East India Company atau EIC, mereka menjalin kerjasama perdagangan dengan beberapa kerajaan seperti Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, dan Kerajaan Gowa. Namun mereka gagal memonopoli perdagangan karena terlalu memaksakan aturan-aturan sehingga tidak mendapat dukungan penguasa setempat. Lalu yang ketiga adalah bangsa Belanda. Melalui Serikat Dagang VOC, bangsa Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Mereka menjaga agar rempah-rempah di Eropa tetap tinggi. VOC membatasi penanaman rempah-rempah di Maluku agar produksi tidak meningkat. Berikut adalah pengaruh praktik monopoli perdagangan terhadap masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah petani atau masyarakat setempat tidak bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi karena hanya bisa menjual kepada satu pembeli dengan harga jual yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, adanya pembatasan jumlah produksi sehingga petani atau masyarakat setempat tidak bisa mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Lalu yang ketiga adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa berpengaruh terhadap kekuasaan penguasa atau pemerintah lokal. Ini terjadi campur tangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah lokal sehingga lebih menguntungkan mereka. Apabila campur tangan ditolak, mereka akan menggunakan tindakan kekerasan seperti merebut kekuasaan dan mengambil pemerintah setempat ataupun membuat pemerintahan yang baru. Yang kedua adalah sistem kerja paksa. Sistem kerja paksa pada masa Herman Wilhelm Deathless pada tahun 1808 sampai 1811, pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk membangun jalan raya dari Anyer, yaitu di Banten, hingga ke Penarukan, yaitu Jawa Timur. Mereka membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pangkalan laut di Merak dan Surabaya. Berikut adalah dampak sistem kerja paksa terhadap masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya kemiskinan dan kemelaratan karena masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengelola sawah, ladang, dan peternakan mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah tidak sedikit rakyat yang meninggal dunia, baik saat melaksanakan kerja paksa maupun sebagai akibat kemiskinan yang timbul. Lalu yang terakhir adalah sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dirintis oleh Gubernur Jenderal VOC Hendrik Zwaderkroon di Tanah Sunda, yaitu Peringaan. Dengan kebijakan Pranksterstel, kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat menanam kopi yang merupakan salah satu komoditas yang paling diminati di dunia. Hasil produksi kopi rakyat wajib disetorkan kepada VOC melalui para bangsawan daerah. Berikut adalah pengaruh praktik sistem tanam paksa terhadap masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah petani lokal mulai mengenal tanam-tanaman komoditas ekspor seperti kopi dan teh. Lalu yang kedua, mereka mulai mengenal sistem upah dalam kegiatan agraris yang sebelumnya didominasi oleh budaya kerjasama dan gotong royong.
Lalu selanjutnya adalah hasil produksi masyarakat untuk petani berkurang karena sebagian lahan dan waktunya digunakan untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Selain menanam komoditas ekspor, rakyat juga ditugaskan membuat jalan, jembatan, irigasi, dan melakukan penjagaan keamanan. Lalu yang terakhir adalah muncul fenomena kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah. Sekian penjelasan peta konsep saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.